Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi bersilaturahim di bulan yang penuh keberkahan, bulan suci Ramadan. Walaupun saat ini ya, siang hari ini masih ada yang lemes ya, tapi ada juga yang tetap beraktivitas ya. Ini tidak menggugurkan semangat kita untuk menjalankan saum di Ramadan ini dengan ikhlas lillahi ta'ala. Dan seperti biasa hari ini program kesayangan kita semua akan selalu hadir menemani kita dengan guru-guru kita. Yaitu program Cahaya Hati Indonesia. Buat Anda pemirsa, hari ini kami berada di Masjid Al-Hikmah Cibitung, Bekasi. Saya mau tanya sama ibu-ibu nih. Bu, kalau lagi nunggu buka puasa ya, itu biasanya ngapain? Hah? Apa? Masak. Terus nyiapin makanan. Terus ada ngapain lagi? Ada nggak sambil nyiapin ngirim buat tetangga? Hah? Ada yang dapat takjil dari tetangga? Ada. Pas lagi ngasih takjil ada nggak sambil ngobrol-ngobrol sama tetangganya? Ada. Ada yang sambil ngerumpi nggak? Bu, zaman sekarang itu ya yang namanya ngerumpi, ngegibah, ngegosip itu nggak melulu harus datang ke rumah tetangga. Betul apa betul? Bisa lewat media sosial, betul apa betul? Bisa pakai jaringan ya Bu ya, pakai komputer, pakai handphone, bisa nggak? Bisa. Mulutnya enggak, tangannya? Tangannya jangan. Kalau lagi puasa, jangan cuman puasa nahan lapar aja, tapi juga ngegibahnya, ngerumpinya, ngegosipnya juga harus puasa. Nah ini tema kita nih ya, bulan puasa tapi masih suka gibah. Ada apa ada di sini orangnya ada nggak? Masya Allah. Baik, untuk membahas tema ini hadir bersama kita guru-guru kita yang sudah meluangkan waktu berharganya untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Nur Hayid atau yang akrab disapa Gus Hayid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kiai? Alhamdulillah sehat. Ustadz David Holik sehat? Alhamdulillah sehat. Kelihatan tambah ganteng aja. Ya Allah, Masya Allah. Karena puasa. Karena puasa, benar. Ibu-ibu juga sehat? Pemirsa semuanya sehat? Alhamdulillah. Semoga puasanya bisa kita jalanin sebulan penuh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gus Said sudah hadir di sini dan di samping beliau ada ustadz kita, guru kita. Beliau juga orang Bekasi ini sebenarnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Kafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana? ini daerah Cipidung Ustadz. Iya, Gak jauh alhamdulillah. dari tempat Ustadz. Udah Iya. pernah mampir kemari belum? Belum sih kayaknya. Makanya alhamdulillah sekarang kita silaturahim. Betul. Selanjutnya di samping beliau ada guru kita Al-Mukarram Ustadz Muhammad Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz, sehat? Alhamdulillah baik, Guru. Ya Allah. Baju merah, dalamannya putih. Saya mau kasih tahu doang warnanya emang itu. Semangat. Padan ya Ustadz ya. Semangat merah putih ya Ustadz ya. Makasih banyak Ustadz sudah hadir di sini ya Ustadz ya. Ya, baik, alhamdulillah. ibu-ibu dan juga pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Sebelum kita masuk ke jawaban dari guru-guru atau penjelasan awal dari guru-guru kita mengenai bulan puasa tapi kok masih suka gibah. Saya ajak kita semua untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Ibadah puasa di bulan Ramadan bukan sebatas menahan lapar dan haus bagi umat Islam. Saat berpuasa, hawa nafsu pun harus ditahan, termasuk nafsu membicarakan orang lain alias gibah. Lantas, jika kita membicarakan orang lain dan bergibah di bulan Ramadan, apakah puasanya akan batal?
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab yang berjudul Al-Jami Al-Sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang tidak meninggalkan perkataan buruk malah mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh terhadap puasanya. Maka sesungguhnya orang-orang yang tidak mampu menahan lisannya di bulan Ramadan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Nauzubillah." Masya Allah, bulan Ramadan puasanya ikut puasa, ya Bu ya? Ya, nahan lapar ikut nahan lapar, tapi mulutnya nggak tahan ngomongin orang. Sebenarnya ngomongin orangnya sih nggak apa-apa Kiai, ya orangnya kadang diomongin kalau yang bebe, cuman kadang ekspresinya itu loh Kiai kalau ngomongin kan, matanya melotot, ya Bu ya? Betul nggak? Nah, sebelum saya lempar ke Kiai pertanyaan tadi, mungkin ibu-ibu ada yang mau curhat nggak? Saya lupa nih. Ada yang mau tanya nggak? Silakan angkat tangan. Iya, siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lina Putri, saya dari Majelis Ta'lim Al-Hikmah. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, kadang dalam kehidupan kita sehari-hari ya Pak Ustadz ya, di waktu kita berpuasa itu kadang kita tuh suka nggak sadar, kita suka ngomongin orang gitu ya Pak Ustadz ya. Sedangkan sepengetahuan saya gitu Pak Ustadz, kalau kita gibah di bulan puasa itu, apakah kita bisa membatalkan puasa kita gitu Pak Ustadz? Apa gibah di bulan puasa itu apa bisa membatalkan puasa kita? Ya. Dan yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya di dalam agama Islam kalau kita bergibah gitu Pak Ustadz? Oke, ya. Jadi pertanyaan pertamanya, apakah gibah membatalkan puasa? Terus dua, apa hukumnya gibah di dalam agama Islam? Ya, silakan guru-guruku bisa menjawab masing-masing. Saya berikan kesempatan maksimum 5 menit, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ghibah ketika kita puasa, boleh nggak sih? Jawabannya tegas, nggak boleh. Alias haram. Kalau haram dikerjain dapat pahala apa dosa? Kalau dapat dosa masuk surga apa neraka? Kalau masuk neraka enak apa enggak? Enggak. Udah, nggak usah dikerjain. Ya Ustadz, jelas. Apalagi puasa itu baik apa enggak? Baik. Baik. Kalau baik jangan dicampur yang buruk, biar enggak rusak kebaikannya. Maka pertanyaan Ibu tadi, bagaimana hukumnya ghibah dalam Islam? Haram. Tidak boleh. Nah, apakah ghibah itu membatalkan puasa? Tidak. Karena yang membatalkan puasa itu makan, minum, sama ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa dimanapun, tiba-tiba siang-siang diajak masuk kamar sama pasangannya, baru batal. Ya. Tapi kalau masuk kamar cuman diskusi sama ngaji Quran bareng, kagak. Yang itu tuh yang bikin batal. Jadi yang batalin puasa itu al-aklu wasyurbu wal jima'u. Jadi makan, minum sama berhubungan Suami istri. badan, suami istri. Okay. Kalau berhubungan badan tidak suami istri, tambah haram lagi. Suami istri aja haram di siang hari kalau bulan puasa. Nah, kalau ghibah dalam konteks ibadah puasa, di mana letaknya? Ghibah itu membatalkan pahalanya orang berpuasa. Tidak membatalkan ibadah puasanya. Kalau ibadah puasanya tetap. Sebab kalau ibadah puasa batal, dia harus nyaur. Tetapi kalau pahalanya yang batal, itu urusan dia sama Allah. Maka eman apa enggak kita kalau puasa, lapar-lapar, siang-siang panas perutnya, nanti saat kita meninggal dunia harusnya kita panen pahala puasa tapi kita nggak dapet. Kenapa? Karena pahala puasa kita udah dibatalin sama Allah sebab kita suka ghibah. Nah, ghibah itu dalam hadisnya Rasulullah SAW itu akan memakan kebaikan-kebaikan kita.
Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa sudah berbuat baik banyak, kok suka ghibah, kebaikannya bakal dimakan sama ghibah itu. Mau enggak? Mau enggak? Hanya orang bodoh yang mau kebaikannya dihapuskan karena perilaku ghibah. Tadi Ustadz David sudah bilang, ghibah zaman modern tidak harus lewat mulut. Hati-hati, lewat muka pun bisa itu. Nah, bagi yang ngerti, yang nggak ngerti ya nggak ghibah. Tetapi ghibah pakai tangan itu jauh lebih berbahaya lagi. Kita boleh sambil duduk, sambil nonton TV, tapi tangan kita bilang, hei itu orang tetangga punya mobil baru, mungkin suaminya habis ngemplang apa tuh? Dijawab sama temennya di grup. Iya, tangannya juga banyak gelangnya, paling palsu tuh gelangnya. Ibu-ibu gitu nggak selama ini di sini? Oh iya, Masya Allah. Nah alhamdulillah kalau enggak. Besok kalau udah puasa Bu, stop. Puasa itu memang berat, karena puasa itu melatih kesabaran. Jangan sampai kita yang sudah berat tidak makan minum, melatih kesabaran, dirusak gara-gara kita membiarkan mulut kita ghibah dan membiarkan tangan kita untuk membicarakan aib orang lain, bahkan menebar fitnah dan adu domba. Oke, ya, baik. gitu ya. Baik, Matur terima nuwun. kasih banyak Gus Said. Selanjutnya Ustadz Kafi silakan Fadl. Baik, terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus menambahkan sedikit, izin Ustadz. Ini Masya Allah Ustadz David. Ini kadang-kadang saya juga bingung. Biasanya kalau orang puasa itu dia nggak makan, nggak minum, yang ada tuh lemes. Iya, benar. Lah ini ada orang ya yang dia udah lemes karena nggak makan, nggak minum, dia kalau giliran gibah semangat banget. Ada yang begitu nggak? Ada, tapi bukan di sini. Ada, apalagi kalau Ustadz David. Ustadz David ini paling pintar dalam acting. Coba Mas David, ciri-ciri wajahnya saja, tadi sudah disinggung. Wajahnya saja, kira-kira lagi gibahin orang mukanya, gitu coba. Wah, coba kamera boleh ke Ustadz David. Iya, jadi sebenarnya begini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti daripada Ramadan itu adalah al-imsak. Yaitu menahan daripada lapar, haus, dan juga menahan hawa nafsu. Ini yang paling inti daripada puasa. Karena gibah itu adalah salah satu dosa yang dilakukan dan orang itu biasanya tidak sadar kalau dia itu sedang gibah. Betul apa betul? Karena ini tipis bedanya antara mengasih contoh dengan ngomongin orang lain. Apalagi kalau misalkan ya udah ngerumpi semua ya, dia bilang dia tahu aib orang lain. Si fulanah tuh, ibu itu begitu, mukanya penuh dengan dempul. Jangan bilang-bilang ya, bla 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 bla. Jangan bilang siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa. Akhirnya apa? Ternyata dia tahu dia nggak suka sama dia. Dia ungkapkan lagi itu aibnya. Dia gibahkan lagi itu. Dia begini-begini, bla 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 bla. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ke orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Akhirnya yang tadinya aib itu hanya kita yang tahu, hanya orang itu yang tahu, tersebarlah. Kemudian menjadi dosa yang sangat amat besar. Bahkan Rasulullah SAW pernah meriwayatkan salah satu hadis yang mana ketika Rasulullah SAW urija, di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul melihat salah satu orang yang dia yakhmashuna sudurahum wa wujuhahum, yang dia itu garuk-garuk wajahnya dan juga hatinya. Kukunya panjang bagaikan tajam dengan besi dan juga tembaga. Dia sedang garuk-garuk. Lalu Nabi bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Mereka adalah orang yang senantiasa berbuat gibah, artinya memakan
bangkai daripada saudaranya. Na'udzubillah summa na'udzu. Apalagi ini di bulan Ramadan. Tadi Gus sudah sampaikan, Masya Allah, memang tidak membatalkan puasa, tapi sayang. Ada ulama juga mengatakan bisa jadi pahala kita berkurang lantaran kita tidak bisa menjaga daripada hawa nafsu kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lisan kita, mata kita, telinga kita, hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Biasanya diawali kata-katanya kalau orang yang mau ngerumpi ya. Nah, ini maaf ya, bukan ngegosip loh. Ini bukan saya ngomongin loh, tapi abis itu ngomongin. makanya tipis. Tipis banget. Oke, baik. Selanjutnya Ustadz Lutfi, fadal. Izin guru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ini adalah wabah gibah yang sudah menjamur di masyarakat, apalagi biasanya kebanyakan kaum ibu-ibu nih. Nggak sengaja banyak kumpul, banyak grup WA, akhirnya nggak sengaja ngobrolin orang. Kalau berbicara seperti itu, ini gibah adalah satu dosa yang sangat luar biasa. Bisa jadi kebaikan kita yang kita lakukan bisa dikasihkan ke orang lain. Sedangkan kita berbuat baik sendiri pun kadang-kadang kita susah, betul nggak Bu? Berat gak berbuat baik? Berat gak duduk di majelis taklim? Masih berat duduk di majelis taklim atau berat pegang HP? Ini berat, berbuat kebaikan saja berat, tiba-tiba kita melakukan gibah yang akhirnya kebaikan kita kasihkan. Maka momentum Ramadan ini kita harus bisa menjaga. Melatih pada dasarnya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, gunakan sebaik mungkin. Panca indera yang Allah berikan, mata Allah berikan untuk melihat, lihatkan untuk kebaikan. Telinga yang Allah berikan untuk mendengar, jemput hidayah, jemput rasa mahabbah kepada Allah, gunakan telinga dengan kebaikan. Sebaiknya lidah itu berada di mana? Di belakang gigi. Artinya ini pagar. Pagar. Jangan sembarang menggunakan lidah yang takutnya kita berbuat gibah. Dan dosa gibah itu Nabi mengatakan al-gibah asaddu minal jinnah. Dosa gibah itu lebih berat daripada jinnah. Sampai sahabat bertanya, kata sahabat, "Qila wa kaifa ya Rasulullah? Kenapa dosa gibah lebih berat daripada jinnah?" Andai kata kalian berbuat jinah, maka kalian tobat, dosanya akan diampuni. Tapi kalau kalian berbuat gibah, kalian harus meminta maaf kepada orang yang kita ceritakan keburukannya. Makanya na'udzubillahi min dzalik. Maka belajarlah kita daripada melihat keburukan orang lain. Nabi mengatakan, "Idza aradta an tadhkura uyuba ghairika fadhkur uyuba nafsika." Apabila kita ingin melihat keburukan orang lain, lihat keburukan diri kita. Jangan sampai gajah di pelupuk mata kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz Lutfi. Bu, suka kepleset kadang-kala ya Bu ya. Kepleset kalau udah ngumpul nggak sengaja ikut ngomongin orang. Nah, pertanyaan saya nih guru-guruku, tapi boleh dijawabnya nanti ya. Kalau kita nggak ikutan ngomongin, tapi kita ngedengerin, dosa nggak ya? Dan penasaran pengen tahu gitu, dosa nggak? Apalagi bulan Ramadan nih ya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di Cahaya Hati Indonesia.